Selamat sore, perkenalkan nama saya Gananda Dimar Wibawa dengan NIM akhir 1064. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan replikasi satu arah. Jadi pertama-tama kita harus mengatur dulu Windows Defender-nya agar mati dengan menggunakan di menu Turn Windows Defender Firewall on or off. Jadi kita matikan keduanya, public dan private-nya. Setelah itu kita ke exam dan kita lakukan config di file my.ini-nya. Jadi untuk sebagai master kita menambahkan 4 baris ini login MySQL. Login sama dengan MySQL bin, server ID 1, InnoDB flash log, dan sin bin log 1. Oke, setelah menambahkan ini kita save file my ininya, kemudian kita jalankan examnya. Lalu kita buka CMD dan kita lakukan IP config untuk mengetahui IP address device kita. Setelah kita mengetahuinya ada di bagian sini, maka kita akan mencoba menghubungkan dengan device satunya untuk memastikan saja apakah device ini sudah berhasil tersambung dengan device yang lainnya. Nah, jika munculnya seperti ini, maka itu artinya telah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mengakses file atau folder bin. Jadi caranya dengan cd/exam/mysql dan /bin. Kemudian kita akses SQL-nya atau MariaDB-nya dengan MySQL strip u root. Lalu maka MariaDB-nya akan otomatis terjalankan. Selanjutnya setelah MariaDB dijalankan, kita lakukan pengaturan yaitu grant replication slave on to master. Ini adalah user name masternya, kemudian di sini adalah IP dari device yang akan dijadikan sebagai slave. Kemudian identified by master. Master ini digunakan sebagai password nantinya yang dimasukkan oleh slave. Nah, selanjutnya kita lakukan flash log ini agar kinerja dalam replikasinya itu semakin cepat atau efisien. Nah, selanjutnya kita akan show master status untuk memastikan telah berhasil kita menjadi seorang master dan akan muncul file dan data positionnya. Selanjutnya kita buat create database. Ini sebenarnya namanya bebas, cuman kita tulis db tugas dbd saja. Kemudian kita use database-nya dan kita buat tabel mahasiswa yang berisikan name dan nama. Nah, selanjutnya kita insert into mahasiswa untuk memasukkan value-nya. Dan mungkin itu saja yang dari master. Selanjutnya kita akan beralih ke device yang menjadi slave. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Kemang Revan Hasina Triantara dengan NIM 240555160. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara menjadi slave. Baik, di sini yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah mematikan Windows Defender. Tinggal membuka setting, lalu mencari firewall, dan kemudian kita matikan firewallnya. Baik, langkah selanjutnya itu adalah ke exam control panel, yaitu kemungkinan lalu kita start di sini ya. Setelah start, kita langsung ke CMD-nya. Yang pertama akan kita ketik di sini adalah ipconfig untuk mengecek IP address kita yang akan kita berikan ke master. Nah, di sini ini adalah IP saya 192.168.84.238. Baik. Selanjutnya itu kita akan mengetik cd exam mysql bin, kemudian mysql bin mysql uroot. Di sini adalah komen untuk membuka MariaDB. Setelah terbuka MariaDB, yang pertama kita akan ketik yaitu adalah stop slave. Stop slave ini kita ketik untuk berjaga-jaga
agar tidak ada slave yang sebelumnya sudah kita lakukan. Kemudian kita akan change master to. Nah, lalu kita akan masukkan master host, master user, master password, master log file, dan master log post. Nah, ini bisa kita lihat dari device dari masternya. Ini adalah IP address dari masternya, dan begitu juga dengan log file dan log postnya. Kemudian kita start slave, lalu kemudian kita akan ketik show slave status /g. Nah, lalu akan muncul tulisan waiting for master to send event. Nah, ini artinya kita sudah tersambung untuk replikasi satu arahnya. Lalu, ketika di device atau di PC-nya master itu sedang membuat database, lalu di sini kita akan show database. Nah, di sini. Ini database yang sudah dibuat di PC masternya itu adalah db tugas tbd. Oke. Di sini kita akan langsung saja use db tugas tbd. Oke, sudah terpakai di sini. Lalu kita select from mahasiswa dan kemudian muncullah database-nya. Oke. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Kemang Revan Hasinatri Antara dengan NIM 24055510060. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya replikasi dua arah. Dan di sini saya bersama dengan teman saya yang menggunakan device lagi satu. Oke. Pertama-tama kita tentu untuk mematikan firewall-nya terlebih dahulu. Oke. Sama seperti tadi. Lalu kita masuk ke XAMPP. Lalu kita membuka config dan file my ini. Nah, di file my ini kita akan mengcopy paste 4 baris ini di sini di MySQL server. Awalnya tidak ada, jadi kita akan copy paste di bawah MySQL di ini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan ke command prompt. Oke. Pertama-tama seperti biasa, sama seperti tadi, kita akan buka MySQL bin, MySQL uroot untuk membuka MariaDB. Jika sudah membuka MariaDB, kita akan langsung saja stop slave. Ini untuk menstopkan slave dari replikasi satu arah yang sudah tadi kita buat. Kemudian change master to master host. Ini adalah IP dari PC teman saya yang lagi satu. Master user master, master password master. Log file MySQL bin 000021 dan log positionnya 401. Ini didapat dari PC teman saya. Start slave, lalu show slave status /g. Lalu akan muncul waiting for master to send event. Ini artinya sudah siap untuk melakukan replikasi. Nah, harusnya kalau misalnya di replikasi satu arah, harusnya dari step ini aja, itu sudah selesai. Nah, karena ini replikasi dua arah, kita akan tambahkan beberapa komen lagi, yaitu grant replication slave on to master identified by master. Kemudian kita akan klik flush table with red lock, lalu show master status. Nah, lalu akan muncul MySQL bin 0004 dan positionnya. Nah, ini akan ditaruh di PC teman saya yang lagi satu di command prompt-nya. Nah, lalu unlock tables. Nah, ini untuk memberikan akses untuk mengelola kedua database yang ada pada kedua PC kita. Nah, harusnya di tahap ini PC kita itu sudah menyambung satu sama lain dan siap melakukan replikasi dua arah. Lalu, kita akan menggunakan database dari tugas TBD yang tadi kita sudah buat pada replication satu arah sebelumnya. Show table, dosen kelas mahasiswa matkul. Sebelumnya kami juga sudah coba-coba untuk menambahkan atribut kelas. Lalu kita akan tambahkan lagi tabel kelompok studi.
dengan ID lalu tipe datanya int sebagai primary key, lalu nama kelompok studinya yang bertipe data varchar. Show table, oke, maka ada muncullah kelompok studi. Nah, harusnya di sini itu akan muncul juga pada PC teman saya, kelompok studi ini di database-nya. Saya akan drop table class karena ini hanya untuk coba-coba saja tadi. Oke. Lalu di sini saya akan mencoba untuk menginput beberapa value ke dalam table kelompok studi, yang dimana saya akan memasukkan ID-nya dan nama kelompok studinya yaitu TechArt. Nah, maka akan muncullah ID dan nama dari kelompok studi TechArt. Nah, pada saat ini juga seharusnya sudah muncul di PC teman saya. Dengan kata lain, replikasi dua arah sudah selesai dan sudah bisa digunakan lagi untuk menambahkan database data-data atau value yang lain. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan replikasi dua arah di device berikutnya. Jadi teman saya tadi sudah melakukannya dari device pertama dan sekarang saya akan menjelaskannya dari device kedua. Oke, sebelumnya saya sebenarnya tidak ada mengotak-atik apalagi karena di replikasi satu arah saya menjadi master sehingga tidak perlu melakukan konfigurasi di bagian my ini maupun di ESAM-nya maupun di Windows Defender-nya. Namun teman saya yang menjadi slave, dia perlu mengkonfigurasi sedikit di bagian my ininya yang telah dijelaskan tadi. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke CMD. Di sini kita akan mengakses folder bin di dalam exam dengan caranya yang masih sama yaitu cd/exam/mysql dan /bin. Kemudian kita akan membuka MariaDB-nya dengan cara mysql strip uroot. Setelah terbuka MariaDB-nya, maka yang saya lakukan pertama kali adalah stop slave. Nah, di stop slave ini digunakan untuk memastikan saja agar kedua device yang akan terhubung ini terputus karena sebelumnya kami telah mencoba melakukan beberapa pengetesan sehingga presentasinya agar semakin lancar. Baik, setelah memastikan kedua device ini terputus, maka selanjutnya saya akan membuat atau mengetikkan grand replication slave on bintang titik bintang to master at. Nah, di sini perbedaannya. Jika replikasi satu arah kita menggunakan IP dari slave, sedangkan untuk dua arah kita menggunakan persen. Kemudian identified by master. Master di sini digunakan sebagai password dan master di sini digunakan sebagai user. Selanjutnya kita akan mengetikkan flush tables with read lock. Ini digunakan untuk memberikan konsistensi terhadap backupnya. Jadi ini nih memastikan bahwa kedua device itu dapat mengakses database atau tabel yang telah terupdate atau paling update. Selanjutnya di flash log ini digunakan sama seperti sebelumnya di satu arah untuk meningkatkan kinerja dari pengupdateannya. Selanjutnya show master status. Jadi di sini sama seperti di satu arah kita memberikan atau menampilkan show master status yang berisi data file dan positionnya sehingga di device pertama yang tadi teman saya jelaskan bisa memasukkan change master to-nya. Jadi alamat masternya itu bisa dia masukkan. Selanjutnya setelah ditunjukkan status master di device ini, maka yang akan dilakukan adalah unlock tables. Unlock tables ini digunakan untuk memberikan akses kepada device pertama atau device yang sebelumnya menjadi slave agar dapat mengedit atau mengelola database yang telah dibuat. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan change master to. Nah, saya melakukan ini dengan data dari device pertama. Jadi ini merupakan IP device pertama, kemudian master passwordnya juga
dari device pertama dan usernya. Kemudian log file di sini juga dari show master status di device pertama dan postnya juga seperti itu. Maka dapat dilihat MySQL bin yang di sini, filenya di sini berbeda sama yang di sini dan positionnya juga berbeda. Kedua ini juga didapat dari device pertama. Oke, selanjutnya adalah sama seperti replikasi satu arah, kita melakukan start slave dari kedua device. Karena dua arah ini berarti kita mengandaikan kedua-dua device ini sebagai slave dan keduanya juga sebagai master. Selanjutnya di sini ada show slave status G. Nah, setelah muncul waiting for master to send event, maka berarti koneksi kedua device ini berhasil. Dan selanjutnya adalah show database. Show database ini untuk memastikan ada database apa saja. Dan kita akan mengakses database tugas TBD yang telah dibuat tadi di replikasi satu arah. Kita menggunakan use tugas database ini. Kemudian kita show tabel. Nah, di sini ada tabel yang namanya kelompok studi. Kelompok studi ini merupakan tabel yang telah dibuat oleh device 1 atau device teman saya. Kemudian setelah itu, untuk memastikan adanya data yang telah diupdate oleh device 1, maka saya melakukan select from kelompok studi yang isinya telah terupdate, yaitu ID 1 dengan nama TechArt. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk replikasi dua arah dari device kedua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.